Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Jangan lupa HP-nya di silent Bapak Ibu Saudara. Kita tinggalkan sejenak aktivitas kita. Kita mau fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita ambil waktu 1-2 menit. Kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan seluruh hidup kami Tuhan. Agar pagi hari ini persembahan kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga yang datang dengan lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan yang baru. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kuasa yang besar. Terima kasih Bapa. Ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat segala pekerjaan kuasa jahat yang mau mengganggu ibadah kami pagi hari ini, yang mengganggu hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus sendiri akan berkarya di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari lebih sungguh lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara
bagi Tuhan kita Yesus. Penuhi hatiku, penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat Tuhan dalam hati-Mu. Oh kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, kami mau diam di hadirat-Mu. Dan kami angkat tangan kami Tuhan, ku mengangkat tanganku, amin, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, oh ku rasakan dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Terima kasih Yesus, bersyukur kami menyembah. Penuhi dengan kasih-Mu, sungguh kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu semua. Penuhi hatiku, penuhi hati kami dengan hadir-Mu. Oh kami rindu, ku rindu memandang
di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Ku rasakan kasih. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu.
dalam hadirat Tuhan sehingga kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia siap memberkati engkau dan kasih-Nya dicurahkan dalam hidup kita. Bagi setiap orang-orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi yang mau buka hati bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dengan iman katakan saudara. Terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan pasti terjadi. Oh, terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Mari dengan iman saudara katakan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kemenangan pasti terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kemenangan yang besar. Sama-sama kita katakan amin. Saudara kasih salam samping kiri kananmu, katakan engkau diberkati. Engkau diberkati Bapak Ibu Saudara. Engkau diberkati, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Buktikan yang punya dari hari ke hari. Dengan iman katakan, besar cinta
Tuhan, amin. Coba tengok dulu sampai kiri kanan ada sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus bakal kuatkan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan pagi hari ini. Meskipun musuh di depanku rintang dan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belasah di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari katakan di hadapan Tuhan, agar pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti. Amin. Kaulah kuatku, Tuhan tanganmu, Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku rintang dan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari dengan iman saudara katakan, beribu rebah di kiriku, belasah di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Tidak akan goyah Tuhan, bahkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, yang gunung batu, kuat tanganmu, sumber kemenanganku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah, amin. Mari cepat dia diadu gerak. Kuat tanganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kuat tanganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Tuhan Yesus kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Selamat datang kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Samuel. Dengan kasih Tuhan saya persilakan.
Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Tuhan, kita percaya firman Tuhan lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan
janji firman-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu, mengasihi dan memegang serta melakukan firman. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh berkumpul bersama-sama, memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami semua Tuhan merindukan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus dan kasih dan kuasa, sehingga kami akan berikan telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk dalam untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biarlah Kau pakai sebagai alat untuk menyampaikan isi hati dan hamba bersembunyi di balik jubah-Mu. Biarlah Kau berkata-kata, hamba percaya benih firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, yang sebagai alat Kau pakai tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita masih ingat tema firman Tuhan untuk minggu ini? Pesan. Saudara yakin? Seperti pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar, ya, yang telah berjanji tak pernah ingkar. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita memulai firman Tuhan ini, saya rindu setiap kita membaca 4 ayat dari Yeremia 17. Benarkah janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia? Ya, mari baca saudara. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Sudah buka? Sudah baca? Oke? 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak tulus di padang bencana. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di negeri padang asing yang tidak dapat duduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapat akar-akarnya ke tepi air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang menetap hijau, yang tidak khawatir dengan tulang, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada amin? Amin. Inilah firman Tuhan yang selalu menguatkan saya, yang selalu berkatakan siang dan malam saat berdoa. Mau percaya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh sebab itu, hari ini saya mengatakan temanya mengalami mujizat besar. Nah, mari kita yakin tadi bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah penolong hidupku. Kita belajar kebenaran firman Tuhan ini dari murid Yesus. Apakah janji firman Tuhan ini berlaku bagi dia?
dan juga bagi kita semua. Ya. Bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin bagi setiap kita. Ya. Yang mengandalkan Tuhan diberkati. Maka janji firman anak cucunya tidak akan jadi peminta-minta, tapi mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Maka memberi pinjaman tapi tidak meminjam. Ya. Mari, untuk dia berlama-lama. Sebelumnya kita baca firman Tuhan di Lukas 5 ayat 11 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sudah? Tolong baca dengan suara nyaring, perlahan, renungkan firman Tuhan itu, perhatikan siang dan malam, supaya janji-janji itu menguatkan kita untuk mengalami mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Ya, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk di pantai dalam Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di pantai. Halo, anak-anak sekolah. Berlabuh dan sedang masuk jalan. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan dulu ia waspada melakukan perahu Yesus jauh dari pantai. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolonglah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalanku juga." Dan setelah mereka melakukan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia bersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, maka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, benarkah firman Tuhan itu? Ya dan amin. Dan pembacaan kita Yeremia berkata, "Adalah Tuhan dalam segala hal." Kalau kita melihat mujizat yang besar itu terjadi saat Simon Petrus mengandalkan kekuatannya sendiri, walaupun dia murid Tuhan, tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan keahliannya sendiri, bahwa dia adalah penjala ikan yang hebat luar biasa. Tapi pada hari itu, apa yang mereka dapat? Sehari semalam dia sudah menebarkan jalannya, tidak ada hasil apa-apa yang dia dapat. Inilah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Seperti Yeremia tadi berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kan? Simon Petrus tidak tahu, dia seorang ahli penjala ikan, karena kerjanya memang begitu. Tapi hari itu, sepanjang hari, sepanjang malam, tidak ada satu ekor pun dia tangkap. Kenapa? Mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah penolong bagi setiap kita. Bersyukur kita punya firman yang luar biasa, ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, firman Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi maukah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, atau tidak hanya mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan?
Firman Tuhan mengajarkan kita, andalkanlah Tuhan dalam segala hal, maka engkau akan berhasil. Nah, kita lihat dari bukti ini. Simon Petrus mengandalkan kekuatannya sendiri karena keterbiasaan. Ya, aku sudah biasa, aku ahlinya keluar. Ya. Tapi dapatkah dia sesuatu? Marilah kita belajar bagaimana bisa mengalami mujizat besar dalam kehidupan kita sebagai alatnya, sebagai jemaatnya yang dikasihi Tuhan. Ya. Lihat, kita belajar dari Petrus. Bagaimana ia bisa mengalami mujizat besar. Padahal sepanjang hari itu tidak ada pun yang dia dapat berkat. Kenapa? Pikir baik-baik. Kita mungkin jadi pengusaha, kita jadi pekerja, jadi apa? Kita tidak dapat apa-apa sepanjang hari. Kenapa? Selalu kita andalkan pikiran kita. Makanya jangan heran. Akhir-akhir ini dunia luar biasa, kejahatan luar biasa, ya. Perampokan, pengadangan, sopir, apa segala macam. Kenapa? Orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Kalau saya begini, saya pasti dapat uang. Kalau saya begini, saya pasti dapat uang. Tapi akhirnya apa? Nggak ada. Buntulah jalannya. Maka lakukanlah penghadangan, ya, perampokan, pencurian. Mobil yang dari mana baru-baru itu dihadang di daerah mana, Alok sana, dirampok, mobilnya. Iya, orang-orang yang tidak beriman. Syukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita memiliki firman yang menguatkan kita. Ya. Kita belajar dari Simon bagaimana dia dapat mujizat yang besar di dalam kehidupannya saat itu. Bukan besokan dulu, saat itu juga, ya, dia mengalami mujizat yang besar. Yang pertama, untuk mengalami mujizat yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, Simon mendengarkan perkataan Yesus. Kita kembali baca di Lukas 5 ayat 4. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jalannya. Bagi poin yang pertama, untuk kita anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan mengalami mujizat besar, saudara dan saya harus mendengarkan perkataan Yesus, firman Tuhan. Dia berkata, sudah sepanjang hari, sepanjang malam kami mencari ikan, tapi tidak mendapatkan. Tapi karena dia mendengarkan, lalu dia berkata, ya, aku akan menebarkan jala tunjukkan. Ini mujizat luar biasa. Hari itu juga, jam itu juga, dia tidak dapat apa-apa. Tapi karena Yesus menyuruh, pertama dia beralasan, saya sudah lakukan, Yesus, saya ahlinya penjala ikan, tapi nggak ada hasilnya. Tapi karena Yesus yang menyuruh, maka aku melakukan. Ya. Itulah yang pertama. Ya. Bagaimana kita boleh memperoleh mujizat yang besar? Dengarkan firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan berkatakan, itulah yang kita harus lakukan. Karena apa? Di dalam janji-janji firman Tuhan itu ada berkat yang luar biasa. Ya. Juga jangan lupa ada kutuk, saudara. Ya. Kalau kita tidak melakukan, kita dapat kutuk. Tapi kalau kita melakukan, maka kita dapat berkat. Coba kita buka, kita baca ayat Ulangan 28. Apakah benar? Jadi apa yang firman diperkatakan, mari kita dengar. Kita buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengar apa kata Tuhan. Bagi orang-orang yang beriman, kita bersyukur ada firman Tuhan yang menguatkan kita di saat kita susah, kita senang, kita diberkati, mau lebih diberkati, lakukan, dengarkan firman Tuhan. Ya. Ya. Sehingga jadi firman Tuhan itu digenapi
engkau akan diangkat naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, sehingga namamu memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sekali-kali selalu mengandalkan kekuatan kita. Kita kembali ke dalam Lukas 5 ayat 5. Kadang-kadang kita itu aku kan sudah begini capek nih, ya. Proyek hancur ke kanan tidak jadi ya. Karena kita mengandalkan kekuatan, kemampuan, ya. Tapi mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, ya. Dengar dan lakukan perintahnya, ya. Maka hasilnya apa? Lihat, dia menangkap ikan sejumlah besar ikan sampai jalannya ngopoyak. Kenapa? Dia tidak stek sampai mendengarkan, tapi dia mulai melakukan firman Tuhan. Kenapa? Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Nah, sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, karena firman Tuhan ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana. Saya senang moto kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di atas mobil luar biasa. Bagaimana itu? Mungkin masih banyak yang ingat. Kita disuruh apa di atas mobil oleh Smyrna, ya. Bukan jadi mendengar saja, tetapi menjadi pelaku. Coba bisa dipraktekkan. Mungkin Pak Wakil Gembala boleh tolong berdiri menghadap firman. Amin. Damai di hatiku, damai di hatimu. Kami anugerah Bukan pendengar, tapi pelaku firman. Yes. Haleluya. Ini moto daripada GBI Tunggal Makassar. Supaya apa? Kita mengalami mujizat yang besar dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita cuma mendengar, tidak melakukan, ya seperti Simon Petrus, dia tidak akan mendapatkan ikan, ya enggak? Padahal dia sudah lakukan seharian semalaman. Dia ahlinya, ya, spesialis penjala ikan. Tapi apa hasilnya? Gak ada kan? Jadi jangan kira kita ini spesialis. Mungkin di bidang kita masing-masing, ya. Mungkin buat kue lah, mungkin mengajar lah, mungkin apalah, mungkin pendeta lah, mungkin apa saja yang kerja kita, ya. Kontraktor ke apa semua. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita, akan terjadi kesia-siaan, ya. Kalau Tuhan berkehendak lain, kita bayangkan Ayub, ya. Jangan kita lakukan. Mari kita mendengar firman Tuhan dan melakukan. Maka kita akan melihat mujizat besar terjadi. Janji-janji firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dengarkan kerinduan umat Tuhan. Mari jamah mereka. Ampuni mereka. Tegur mereka Tuhan lewat firman. Ajar mereka untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Sehingga janji-janjimu digenapi dalam kehidupan mereka. Maka mereka tetap setia mengasihimu, memegang dan melakukan perintahmu, bahkan melayani, menjadi terang dan garam dunia dimanapun mereka berada. Mereka kehadiran taat, Roh Kudus jamah mereka, penuhi mereka, sehingga mereka hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umatmu yang kau lewati pagi siang hari. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mereka mulia, yang mulia Tuhan. Selamat duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan.
Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Sekali lagi kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami memberikan persembahan kami, korban syukur kami di hadapan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami buat kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka yang mau kembalikan milik-Mu Tuhan, persepuluhan mereka Tuhan berkati. Tuhan genapi janji firman-Mu, membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pekerjaan tangan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga untuk kehadiran jemaat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati yang baru pertama kali bergabung bersama-sama kami. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pada pagi siang hari ini. Hari Jumat di minggu terakhir di bulan Mei ada Menara Doa Youth. Bagi para pemuda boleh hadir bersama-sama Menara Doa Youth jam 7 malam di lantai 12 di Hotel Grand Maleo. Dan kemudian minggu depan, di minggu terakhir di bulan Mei, kita juga akan beribadah bersama-sama kembali dalam ibadah raya GBI Anugerah jam 10 pagi di tempat ini. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu, boleh diajak bergabung bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu GBI Anugerah. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama kepada hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Boleh bawa kita dalam doa. Ya, Shalom. Mungkin ada yang tahu hari ini hari apa ya? Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin kita tidak sadar momen-momen yang terbaik kita bisa lewatkan. Tapi saya mengundang Bapak Ibu Saudara, momen ini mari kita berdoa bersyafaat supaya kita menerima
janji Tuhan itu, yaitu karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kita pulang dari tempat ini, kita akan dibaharui. Mungkin selama ini orang minta, berikan saya Tuhan karunia untuk berbuat, karunia untuk membedakan bahasa roh, karunia mujizat, karunia sembuhan. Jangan lewatkan momen ini. Mari kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Hirata shikara lamas. Hirata shikara lamas shikaka. Harama shikarata. Hurata sataka. Hirama shikarata. Hari ini Tuhan adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus-Mu bagi kami. Kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh bersehati menyembah memuliakan Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan, Engkau membaharui hati kami untuk menerima karunia-karunia yang kami rindukan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan angkat tanganmu, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Minta, terimalah. Di saat murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat dan berdoa bersehati meminta pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba nyala-nyala api tersebar kepada setiap Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, yang berhembus Roh Kudus menjamah setiap orang yang hadir. Pagi siang hari ini, terima kuasa dari Allah, minta kuasa dari Roh Kudus untuk Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karunia-karunia itu di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan kuasa Tuhan. Purata shikarala pasyakarata hirana masyikara takayana sikata hukayara pasyakara hirata sikata hirata syakarata hukayara pasyakara. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat-Mu yang hadir bersyukur dan berterima kasih. Hari ini lawatan-Mu terjadi lewat kebenaran firman-Mu, lewat hati kami yang sungguh-sungguh. Kami kembali tidak sia-sia Tuhan, membawa sukacita berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyafaat, berdoa, Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu, KB anugerah bahkan kami semua yang hadir di tempat ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, boleh menikmati hari yang terindah bersama dengan Engkau lewat pujian penyembahan kami, bersama dengan Engkau ya Roh Kudus, untuk kami boleh menikmati janji-janji firman. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Frans Julius Joseph Tuhan, bersama Ibu yang terkasih. Tolong dia dalam masa tuanya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu yang melimpah. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel tercurah bagi kami semua, untuk kami nikmati Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang senantiasa setia, yang senantiasa rindu beribadah. Tuhan memberkati mereka semua. Engkau lawat mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang dikerjakan. Tuhan berikan keberhasilan, kesuksesan Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Jamalah setiap jemaat-Mu yang hadir. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau dengar, Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, program-program gereja-Mu Tuhan, tolong sepanjang bulan, sepanjang tahun 2026 ini, biarlah itu berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan, pengerja-pengerja-Mu, penginjil-penginjil-Mu, dimanapun berada juga Tuhan, tolong dalam setiap pelayanan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Sebab saatnya Tuhan semakin dekat, Engkau akan memilih
Engkau memisahkan mana domba, mana kambing Tuhan. Untuk kami senantiasa sungguh-sungguh di hadapan-Mu, mengangkat kami Tuhan lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemilik Hotel di Maleo ini bersama seluruh keluarga, karyawan yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pelosok desa, bahkan seluruh aparat TNI Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada semuanya berkati, berikan roh takut akan Engkau, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Kota Makassar penuh kemuliaan-Mu. Kami semua menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan tolong, dan sepanjang minggu yang berjalan, dan minggu depan kami boleh beribadah lagi, boleh berkumpul, bersehati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bersama. Di nama Tuhan, sedang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat, pada hambanya saya persilakan, Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, terutama pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kami. Kau bayar dosa kami bukan dengan barang panas, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang suci.